Shalom, salam sejahtera di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tetap bersama saya, Pendeta Binsar Sianipar, BBS, dari Gereja Alkitab Allah Esa. Bapak Ibu sekalian yang saya kasihi, ya, kita akan membahas kembali siapa Sang Pencipta. Ya. Karena kan banyak doktrin di luar sana tuh, bahkan sudah menjadi sebuah pengakuan, ya, iman rasuli lah. Ada apalagi lah itu ya. Yang sudah dirumuskan lalu diajarkan, diyakini bahwa pencipta itu adalah Bapa. Saya tidak mengerti ya, kenapa kaum intelektual ini tidak pernah membahas, tidak pernah mengoreksi, atau setidak-tidaknya berpikir kalau ada ciptaan, ya, ini pasti ada Sang Pencipta, begitu. Nah, Sang Penciptanya ini siapa? Seharusnya kan berpikir begitu. Dan harus merujuk kepada Alkitab. Karena Alkitab adalah firman Allah yang tertulis. Alkitab, ya, ditulis oleh para nabi dan rasul itu atas ilham dari Yesus. Bukan ilham dari siapa itu? Tertulianus. Atau ilham dari bapak-bapak gereja. Tidak. Kembali ke Alkitab. Apa kata Alkitab? Ya. Kita akan melihat dari Kolose 1, ya. Kolose 1 ayat 15. Kita lihat dulu ya di sini ya. Ia adalah gambar Allah yang tidak kelihatan. Maksudnya firman itu ya adalah gambar Allah. Firman yang kelak menjadi manusia bernama Yesus, ya. Sebelum dia menjadi manusia, ya, dia itu adalah gambar Allah, ya, yang tidak kelihatan, yang sulung lebih utama dari segala yang diciptakan. Kenapa? Karena di dalam dialah telah diciptakan segala sesuatu yang ada di surga dan yang ada di bumi, yang kelihatan dan yang tidak kelihatan, baik singgasana maupun kerajaan, baik pemerintah maupun penguasa. Segala sesuatu diciptakan oleh Dia, oleh firman, dan untuk Dia. Amin. Dia adalah firman. Firman itu adalah gambar Allah yang tidak kelihatan. Firman itu adalah Allah. Yohanes 1 ayat 1. Pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah. Dan firman itu adalah Allah. Kata bersama-sama itu bukan berarti ada dua. Satu, karena Allah satu. Yesaya 44 ayat 6 ya. Itu satu. Roh satu. Ya. Allah satu. Ya. Yohanes 1 ayat 3. Segala sesuatu dijadikan oleh Dia, oleh firman. Ya. Dan tanpa Dia tidak ada sesuatu pun yang telah jadi dari segala yang telah dijadikan. Nah, firman yang adalah Allah, ya. Firman ini ya dalam Yohanes 1 ayat 1 ini bukannya sabda Allah, ya, perkataan Allah, bukan. Tapi firman ini adalah Allah. Dialah yang mencipta, ya.
Dia adalah gambar Allah yang tidak kelihatan, ya. Tadi dalam Kolose 1 ayat 15, dialah yang mencipta. Dia belum memakai nama Tuhan. Tuhan, huruf besar semua. Yang terjemahan dari Yahweh. Belum memakai nama itu. Amin. Nah, apa yang diciptakan? Ya, pada saat dia menciptakan, dia belum memakai nama Tuhan, ya, Tuhan, huruf besar semua, ya. Dan juga pada saat dia mencipta, dia belum menjadi manusia, tetapi dia adalah firman, dia adalah Allah, dia adalah gambar dari Allah yang tidak kelihatan. Ya. Tadi ayat 16-nya mengatakan apa? Segala sesuatu di sorga dan di bumi itu yang diciptakan, yang ada di sorga dan yang ada di bumi, ya, yang kelihatan dan yang tidak kelihatan, ya. Jadi sang pencipta itu masih firman, sang pencipta itu masih gambar Allah, ya. Belum memakai nama Yahweh, belum. Yang di sorga, tahta sorga yang diciptakan, kerajaan sorga, ya, malaikat, ya, jumlahnya kurang lebih 100 miliar, ya, kerub 1 juta, serafim 4, lalu yang diciptakan lagi sistem kekuasaan, Yesus Allah sebagai penguasa. Sang pencipta masih memakai nama sebutan gambar Allah, firman, belum memakai nama sebutan Yahweh. Lalu tadi kan yang di surga, sekarang yang di bumi, apa yang diciptakan? Tanah, yaitu bumi, ya. Bumi yang belum berbentuk. Itu yang pertama kali, periode pertama itu yang diciptakan. Bumi itu belum berbentuk. Dan samudra raya, ya. Kejadian 1 ayat 1 sampai 2. Sang pencipta masih firman, ya. Dia adalah gambar Allah, belum memakai nama Yahweh. Nah, tetapi anehnya oleh para penganut Tritunggal, ya, ini dikatakan, oh, ini konsepnya Tritunggal, apalagi oleh gereja ortodok tuh, ya. Oh, ini pada saat mereka menjelaskan tuh, lama-lama bergeser, Allah itu berganti menjadi Bapa. Jangankan Bapa, Yahweh saja belum ada. Tetapi nanti setelah pembentukan bumi yang belum berbentuk itu menjadi berbentuk bulat, nah itulah yang dilakukan oleh Tuhan yang huruf besar semua, Tuhan, terjemahan dari Yahweh. Itu yang membentuk. Bukannya Bapak, mana Bapak di sini? Ya. Bapak Ibu jangan mau dibohongin, ya. Ini ayat Alkitab. Bapak Ibu bisa baca dari Alkitab. Baca. Ya. Dan mau dipeleset-pelesetin. Nah, tadi kan waktu pembentukan itu yang pertama itu, ya, katakanlah periode lah, ya. Itu firman yang adalah gambar Allah, ya, gambar Allah yang tidak kelihatan, itu belum memakai nama Yahweh pada saat menciptakan, ya, yang ada di surga dan yang ada di bumi, yang kelihatan maupun yang tidak kelihatan. Yang di bumi itu sampai pada bumi belum berbentuk. Begitu. Nah, sekarang kita lihat. Sejak kapan sang pencipta itu, ya, lalu memakai nama Tuhan, Tuhan, huruf besar semua, terjemahan dari Yahweh, ya. Saya harus ulangi ini, ya, supaya jelas, ya. Nah, sejak kapan? Kalau tadi periode pertama, kalau boleh saya katakan periode pertama, ya, itu belum memakai nama Yahweh. Nah,
periode kedua dia memakai nama Yahweh. Pada saat Kejadian 1 ayat 1 sampai 31, dia memakai nama Yahweh. Bumi yang belum berbentuk dibentuk menjadi bulat. Lalu diciptakanlah benda-benda penerang yang lainnya. Lalu diciptakanlah tumbuh-tumbuhan. Lalu diciptakanlah binatang yang ada di cakrawala, ya, maksudnya burung-burung itu, ya. Lalu ikan-ikan di air juga akan binatang-binatang di darat. Nah, disinilah firman yang adalah gambar Allah, ya, yang tidak kelihatan itu, ya, dia memakai nama Yahweh. Kita lihat dari Kejadian, ya, masih tetap Kejadian, ya. Kejadian 2 ayat 4. Kita lihat dari Kejadian 2 ayat 4. Demikianlah riwayat langit dan bumi pada waktu diciptakan. Nah, ketika Tuhan, ini Tuhan, Tuhan, huruf besar semua, ketika Tuhan Allah menjadikan bumi dan langit. Tuh, Tuhan Allah yang menjadikan bumi dan langit. Ya, Tuhan, huruf besar semua yang terjemahan dari Yahweh. Jelas bukan? Bahwa yang menciptakan adalah firman. Firman yang adalah Allah. Firman adalah gambar Allah yang tidak kelihatan. Ya, itu yang menciptakan di periode pertama. Kalau saya boleh katakan periode pertama, ya. Lalu periode kedua, dia juga yang menciptakan. Tetapi dia sekarang memakai nama Tuhan. Tuhan, huruf besar semua, ya, terjemahan dari Yahweh, ya. Jelas bukan? Bahwa sang pencipta itu bukan Bapa, apalagi Allah Tritunggal, ke laut aja. Ya kan? Ke laut aja, Allah Tritunggal, Bapa itu ke laut aja. Amin. Ikuti apa kata Alkitab. Sebab Alkitab adalah firman Allah yang tertulis. Firman-Mu adalah kebenaran. Kebenaran adalah Yesus. Sembahlah Yesus sebagai satu-satunya Allah yang benar. Maka kita semua akan selamat. Shalom.